Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belajarku hari ini bertema ketika harta di dunia tak lagi berharga. Di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah melimpahnya harta dan tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tidak akan tiba hari kiamat hingga harta menjadi banyak pada kalian. Harta itu terus melimpah sehingga membingungkan pemiliknya siapakah yang mau menerima sedekah darinya. Lalu seseorang dipanggil, kemudian dia berkata, "Aku tidak membutuhkannya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Hadis lain dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku datang kepada manusia suatu zaman di masa seseorang berkeliling dengan membawa harta sedekah berupa emas. Kemudian dia tidak mendapati seseorang pun yang mau menerimanya darinya." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas terdapat pelajaran. Pertama, banyak tanda kiamat yang dijelaskan melalui ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Termasuk salah satunya disebutkan tentang berlimpahnya kekayaan dan kemewahan harta yang dimiliki oleh manusia dan tidak mendapati seseorang pun yang mau menerima sedekah darinya. Kedua, termasuk dalam berlimpahnya harta, tanda kiamat lainnya adalah banyaknya orang yang berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi dan megah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kiamat tidak akan datang sebelum mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Ketiga, hari kiamat pasti akan terjadi, akan tetapi tidak ada satupun yang tahu kapan hari itu akan terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat Islam wajib mengimaninya, meyakini adanya kiamat dan kehidupan setelah kiamat menjadi dasar akidah dan keimanan bagi setiap muslim. Keempat, mumpung masih ada waktu, mari kita mempersiapkan diri dalam menghadapi pertemuan kita dengannya. Allah memberikan dua syarat bagi siapapun yang ingin bertemu dengannya di surga, yaitu beramal soleh dan meninggalkan kesyirikan. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, barang siapa yang mengharapkan bertemu Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal soleh dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hari kiamat sebagai peristiwa yang pasti terjadi. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Dijelaskan pula bahwa hari kiamat merupakan salah satu ketetapan yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seseorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-hara bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan kamu benar-benar mengetahui. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang
hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187. Saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi belajarku hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Saudaraku, mari bersama belajar berdakwah, tebarkan manfaat, jadikan media sosialmu sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.